di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Baik, pemirsa Sumsel Virtual Fest 2020. Selamat pagi. Pemirsa bisa langsung menyaksikan atau menonton lewat Facebook, Instagram. Akan ada Sri Pugu TV dan Tribun Sumsel TV. Pagi ini kita ngambil topik sudah sensus online kok masih tetap tatap muka di lapangan. Pagi ini kita telah didatangi tamu khusus yang punya kapabilitas cukup tinggi terkait dengan sensus penduduk. Pertama, Ibu Insinyur Endang Triwayuningsih MM. Beliau adalah Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Salman dan semua ini ya yang meliput Saksikan kita ya. Ya, Sipu ya. Kemudian Bapak Dr. Andes Timbul PSili Tonga MSI. Beliau adalah yang memegang data-data di BPS Sumatera Selatan, yaitu Kabid Statistik Sosial BPS Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Timbul. Selamat pagi Pak Salman, selamat pagi untuk kita semua. Kemudian kita juga ada orang pandangan mata dari petugas lapangan itu Pak Dia, namun didampingi oleh redaktur senior kita yaitu Bapak Haji Husin di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Selamat pagi Pak Haji Husin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, kita mungkin akan mendengar keluh kesah, rintangan ataupun kesulitan yang ada di lapangan oleh petugas. Maklumlah, karena ada masyarakat yang berasumsi sudah kok online kok kembali lagi ke rumah dilakukan sensus gitu. Bagaimana nanti sensusnya, apa tujuan nanti kita minta porsinya oleh Bu Endang. Silakan Pak Haji Husin melaporkan dulu dari lapangan gitu. Baik, selamat pagi, Sumsel Fest 2020 Sipu TV. Pagi ini kami sengaja mencoba menyajikan laporan on the spot di beberapa titik lokasi yang hari ini petugas sensus melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Dan pemirsa, pagi ini saya berada di kantor kelurahan Talang Kelapa dalam rangka kegiatan ini, dan kami bertemu dengan beberapa petugas sensus. Yeah. Dan Pak Haji, kita mungkin Pak bisa wawancara dengan salah satunya Mas Dedi. Sementara Bu Sadia masih berada di lokasi, masih melakukan pendataan. Sementara di samping kiri kami ini ada Mas Dedi, beliau melakukan petugas sensus di Kelurahan Talang Kelapa mencakup wilayah 6 RT. Ya. Nah, menarik Pak Salman, kendala di lapangan saja yang mereka hadapi di lapangan, kami akan mencoba mengalihkan handset kami ini ke beliau ya. Ya. Tunggu sebentar. Silakan. Silakan Pak Haji kalau ingin wawancara kami. Mas Teddy ya? Ya, ada. Ya. Selamat pagi Mas Teddy. Ya, pagi. Ya, sudah berapa hari melaksanakan tugas sensus di lapangan dari rumah ke rumah? Alhamdulillah tanggal 5 jadi 5 hari dari rumah ke rumah warga. Ya, sudah berapa hari? 15 hari Pak. 15 hari. Iya. Kerjanya enjoy atau gimana? Dikatakan enjoy, ada enjoynya, ada juga sedikit menegangkan Pak, karena ada beberapa warga yang katakanlah menolak kedatangan kami dan menolak untuk disensus.
Tapi Kemudian ada juga kawan-kawan di warga, lapangan pakai surat tugas kan? Iya, surat tugas, Pak. Nah, jadi sekarang karena kita juga didengarkan langsung oleh Ibu Endang, Kepala BPS Sumatera Selatan, dan Baik. juga ada Kabid Statistik Sosial BPS Sumatera Selatan. Coba Mas Dedi ungkapkan apa suka duka dan kesulitan di lapangan berhadapan dengan masyarakat yang ketika sensus dilaksanakan. Dan bagaimana pula ketika sensus online setelah mereka lakukan apa kesulitan tanggapan mereka gitu. Kok diulang lagi di tatap muka gitu. Baik, untuk sedukanya, kalau sukanya ya alhamdulillah ada beberapa warga yang menerima kedatangan kami, welcome, memberikan data dan informasi sesuai dengan yang ada di rumahnya. Kalau dukanya ya ketika kami diusir oleh beberapa warga, tidak diterima kedatangan kami walaupun kami sudah menunjukkan surat tugas, kemudian kami menggunakan atribut petugas BPS sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang dukanya. Kemudian kalau sensus secara online dari beberapa warga yang mengatakan kenapa kok kami disensus lagi? Nah, sesuai dengan juknis yang kami terima dan pembelajaran yang kami terima melalui TVRI nasional, yang sudah online tetap kami harus cross check lagi atau dicacah lagi. Karena ada beberapa di online itu yang harus dicek lagi seperti cek nik, kemudian cek jenis kelamin begitu. Kemudian juga ada juga beberapa warga yang sudah sensus online itu ternyata dia tidak berdomisili di SLS itu, di RT itu. Kemudian juga ada beberapa anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia atau tidak berada di tempat. Itu sih dari yang sensus online-nya, Pak. Ya, alasan masyarakat mengusir tadi apa karena murni COVID-19 atau karena takut tuan rumahnya nggak ada, cuma pembantunya yang ada di rumah, atau juga barangkali hanya berhadapan dengan binatang penjaga rumah gitu? Enggak, Pak. Jadi terkadang mereka itu gimana, Pak? Memang setelah saya telusuri dengan tetangga-tangganya, memang karakternya seperti itu, Pak. Oh gitu. Dari sensus yang telah dilakukan, apakah ada sosialisasi sebelumnya oleh RT RW mungkin sampai ke tingkat kelurahan gitu terhadap masyarakat? Kalau sosialisasi dari RT yang saya ini sepertinya tidak ada sosialisasi, Pak, dari aparat tokoh masyarakat begitu dari RT-nya. Makanya kemarin waktu ya, Pak, minus sosialisasi dari petugas tingkat kelurahan sampai ke bawah gitu. Ya, kalau dari sosialisasi itu sepertinya tidak ada, Pak. Tapi ada beberapa warga yang sering online, mereka lihat di Facebook dan kemudian juga lihat di TVRI, jadi mereka ada yang tahu. Jadi yang warga yang tahu tadi, mereka langsung ketika kami ke rumah mereka, mengetuk pintu mereka, mereka langsung welcome, langsung menyambut kedatangan kami. Artinya komunikasi nyambung, target tercapai gitu? Alhamdulillah, Pak, sebagian ada yang nyambung dan memang ada karakter yang saya bilang tadi, yang menolak kami itu memang karakter dia di lingkungan RT. Ya namanya masyarakat yang sangat heterogen sekali gitu. Iya, Baik, Mas Teddy, terima kasih. Mungkin Ibu Endang dan Pak Timbul sudah mendengar. Nanti kita juga akan berkomunikasi dengan beliau tentang sensus online dan tatap muka ini. Terima kasih. Baik, Teddy. terima kasih kembali Bapak. Ya, Assalamualaikum. Ya, Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah barangkali suka duka Bu Endang, petugas di lapangan. Saya belum minta komentar ini, mungkin juga perlu pembelajaran bagi masyarakat. Apa sih sensus dan bagaimana online dan bagaimana tatap muka gitu. Barangkali Ibu bisa menggambarkan bagi masyarakat yang belum dapat pencacahan sensus gitu. Jadi mereka lebih mengerti betapa pentingnya sensus penduduk ini yang dilaksanakan sekali dalam 10 tahun. Silakan Bu Endang. Ya. Baik, terima kasih Pak Salman dan Bapak Ibu yang tergabung dalam semua media sosialnya Sripo ya. Sripo, ya. Ya,
Jadi sekali lagi apa yang disampaikan petugas tadi benar. Ya, benar. Luar biasa petugas. Ya, terima kasih ya untuk petugas yang luar biasa yang sekarang sedang di lapangan, Pak Salman dan Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya sensus penduduk ini, ya sensus penduduk tahun 2020 ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kita katakan sangat istimewa karena ada beberapa inovasi yang telah dilakukan. Sebelum, ini kan ketujuh nih Pak Salman, yang ketujuh. Nah, sensus-sensus sebelumnya itu kita menggunakan metode tradisional. Jadi menggunakan inilah kita kuesioner, kemudian tanya ke responden itu butuh waktu, biaya, tenaga yang sangat besar. Tetapi untuk 2020 ini kita menggunakan metode combine, ya, metode yang kita menggunakan prelis atau daftar penduduk yang dari Dukcapil, Dirjen Dukcapil Pusat. Begitu. Ya. Nah, ini keistimewaannya adalah kita nanti bisa melakukan integrasi data menuju satu data kependudukan Indonesia sehingga tidak ada saling silang lagi untuk sumber data kependudukan, begitu Pak Salman. Ya. Kemudian 2030 nanti kita sudah akan berbasis, sensusnya sudah berbasis registrasi yang kita punya sekarang. Nah, pada saat kemarin kita memang menggunakan SP 2020 dengan online ya, dengan menggunakan online. Nah, itu dilaksanakan bulan Februari kemarin sampai dengan Maret sebenarnya. Nah, kemudian karena ada pandemi COVID ini, semua tata kelola di semua ini saya pikir ya mengalami penyesuaian, termasuk sensus penduduk 2020 ini Pak Salman. Ya. Jadi 2020 awal kemarin kita menggunakan sensus penduduk online karena terus terang saja kita sangat menghargai perkembangan IT yang sekarang. Ya, masyarakat sudah mulai IT, itulah kita menangkap hal seperti itu. Kemudian SP online sendiri di Sumatera Selatan sudah ada 33,96%. Dan itu tertinggi kedua ya se-Indonesia begitu. Nah, keuntungan untuk SP 2020 online kemarin Pak Salman, kita dengan cepat bisa menangkap perubahan penduduk yang ada sekarang ini. Tidak peduli kita di mana, kemudian bebaslah kita waktunya. Jadi kita akan sangat cepat mendapatkan informasi tersebut. Nah, ini beruntung ya di Sumatera Selatan ini kita bersyukur. Untuk Australia saja itu yang negara modern istilahnya IT-nya cukup begitu, itu memang hanya 5% begitu. Nah, kita Sumatera Selatan dengan kondisi yang ada beberapa misalnya wilayah pelarian dengan blank spot begitu, internet ya, jaringan internet intinya kan sinyal ya yang kita untuk SP online itu, sehingga di bulan Februari kemarin sampai dengan kita undur karena ada COVID sampai 29 Mei, sehingga Pak Salman dan Bapak Ibu semua belum seluruh penduduk melaksanakan SP 2020 online begitu kan. Ya. Nah, dalam perjalanannya sebenarnya bulan Juli kemarin sudah selesai. Tapi karena pandemi COVID ini merubah tata kelola begitu cepatnya Pak Salman, September ini kita bisa melakukan. Jadi Juli, Agustus, September hanya sekitar 2 bulan kita harus mempersiapkan seluruhnya. Untuk itu dalam pandemi COVID ini keterbatasannya sangat banyak. Yang pertama, petugas sendiri tidak bisa melaksanakan kegiatan tatap muka dalam pembelajarannya, menggunakan daring kan. Nah, sosialisasi pun sebenarnya persis seperti yang disampaikan petugas. Memang kita belum bisa melaksanakan secara masif dengan jangka waktu yang pendek, meskipun informasi tersebut sudah kita sampaikan lewat ada juga media sosial, ya, Tripo, kemudian beberapa media sosial yang lain, juga televisi. Ada instruksi dari gubernur, kemudian instruksi dari bupati wali kota dalam jangka waktu yang sangat pendek langsung pelaksanaan lapangan. Jadi mungkin itu ya, sehingga penduduk dalam hal ini belum sepenuhnya secara masif mengetahui bahwa yang belum melaksanakan sensus penduduk online juga harus didata untuk September ini. Tapi dengan judul yang disampaikan pagi hari ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Iya, itu menggugah kepada kita semua dan
ada pejabat yang bertanya, Bu Endang saya sudah komplit loh SP online-nya, kenapa petugas harus didatangi? Tadi petugas sensus sangat cerdas Pak, padahal pembelajarannya itu harus lewat daring ya, sangat cerdas jawabannya. Karena memang dalam perjalanannya Pak Salman, penduduk itu kan sangat dinamis ya, meskipun sudah mengikuti sensus penduduk online, masih ada yang harus dikonfirmasi. Contoh, kemarin ada juga yang NIK ganda, kemudian ada beberapa hal, ada yang meninggal, mungkin tambah yang baru, keberadaannya tidak sama dengan KTP-nya, karena memang dari output sensus penduduk ini, Bapak Ibu semua, kita menginginkan nanti penduduk kita de facto dan de jure. Jadi, sebentar Bu Endang. Siap. Ini kita ada pertanyaan dari Sripoku YouTuber. Iya, siap. Mempertanyakan bahwa namanya Pak Eliansa, apakah petugas di lapangan harus ditemani oleh RT dan RW? Kalau iya, ini tentu merepotkan dan membuat petugas jadi terbatas ruang gerak di teman itu. Nah, ini bagaimana Bu idealnya gitu? Apakah memang harus ditemani oleh petugas RT atau RW itu bagaimana gitu? Iya, terima kasih Pak Liansyah ya. Jadi memang secara SOP, petugas dalam melakukan verifikasi lapangan, kan tahapannya yang pertama memang harus melakukan pemeriksaan daftar dulu Pak Salman dengan RT. Ya. Setelah itu verifikasinya memang dengan Pak RT. Gitu. Tidak akan kita mengurangi ini ya, istilahnya mungkin mengurangi gerak dari petugas begitu. Tidak Bapak Ibu, jadi justru malah dengan Pak RT ini kan lebih jelas. Pak RT juga bisa tahu bahwa ada penduduk yang tambahan. Karena Pak RT sendiri terkadang juga belum yakin Pak, penduduk yang ada di wilayahnya itu ada tambahan dan sebagainya. Karena perubahan yang cepat tadi, begitu. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan Bu. Ya. Ini istilah kita tuh tembak di atas kuda gitu. Ada petugas di lapangan yang hanya memberikan belangko lewat RT yang membagikan, kemudian disuruh ngisi aja gitu. Nah, nggak ada petunjuk bagaimana mengisi formulir segala macam gitu, dan tidak ada penjelasan gitu. Ini bagaimana nih Bu? Kita memberikan penjelasan sedikit, tetapi Pak Salman, bahwa di dalam pandemi COVID ini, dengan keterbatasan yang ada, waktu yang singkat tersebut, terkadang memang petugas memberikan kuesioner tersebut agar diisi mandiri, Pak. Mandiri, ya mandiri. Karena selain pengisian mandiri, sebetulnya masyarakat juga dibekali di sana ada penjelasan-penjelasan singkat. Jadi memang kelemahan, ya. Masalahnya ketua RT juga kepinginnya enteng aja gitu, nggak ada penjelasan terhadap masyarakat, nggak ada sosialisasi gitu. Ya, yang sosialisasi sebenarnya bisa kita lakukan, yang kemarin diupayakan beberapa wilayah itu melakukan sosialisasi lewat grup Pak, grup RT begitu. Gitu ya Pak Timbul ya. Mungkin Pak Timbul juga bisa cover, ya. Silakan Pak Timbul. Ya, terima kasih Bu Endang. Terima kasih Pak Salman. Jadi mungkin ada tambahan dikit Pak Salman ya, untuk teman-teman juga yang menonton acara ini dan mendengar acara ini. Pertama, memang sebenarnya BPS itu telah sebelum adanya pandemi COVID ini dan refocusing anggaran, penghematan anggaran, kita sebenarnya idealnya melaksanakan ada proses bisnis namanya Pak Salman. Ada proses bisnis 5 itu tahap pemeriksaan, kemudian verifikasi lapangan, dan juga wawancara. Ya, ini yang tahapan-tahapan yang akan kita lakukan sebenarnya secara idealnya. Tetapi karena adanya penghematan anggaran, ya, dan juga dengan pandemi COVID ini kita menghindari tatap muka langsung yang cukup lama dengan para responden kita, ini tentu dilakukan penyesuaian tata kelola. Ya, nah, jadi dengan penyesuaian tata kelola ini, wilayah di Indonesia ini di dalam pendataannya itu dibagi 3, Pak Salman. Ada namanya wilayah DOPU, wilayah 1, drop off and pick up, ini bisa kita jelaskan. Kemudian ada wilayah non-DOPU dan ada wilayah ini wawancara. Ya, jadi kita di Sumatera Selatan ini dicakup wilayah 1 dan wilayah 2, DOPU dan non-DOPU. DOPU itu misalnya kita ambil contoh, mulai dari Oki, ya 4 Lawang, kemudian Okus, Okut ada 8. Wilayah non-DOPU itu ada 9. Ini sistemnya adalah dengan cara
verifikasi, pemeriksaan dan pendataan dari door to door. Ya, jadi ini nanti tolong latar belakang Pak. Latar belakang Ya. pembagian doku dan non doku itu apa, Pak Timbul? Ya, ini sebelumnya kita itu BPS itu ada istilah lain, Pak, sebelum doku dan non doku ini. Sebelumnya wilayah kalau ini berjalan normal, itu seluruh wilayah di Indonesia itu dibagi dua. Ada pencacahan dengan menggunakan kuesioner, yaitu yang 8 kabupaten tadi, itu wawancara langsung. Ya, petugas mendatangi penduduk dan mengisi kuesioner di wawancara, bukan diisi oleh responden kita. Ya. Kemudian itu dirubah menjadi DOPU, drop off and pick up. Jadi petugas kita mengantar dokumen, ya, kemudian diambil, ya. Tetapi di situ ada suplemen tata cara pengisi dokumennya, ya. Jadi ini untuk penduduk yang belum melakukan SP online di wilayah DOPU tadi, Pak Salman. Contoh misalnya di Oki, ya, di Empat Lawang, di Okut, ya. Jadi itu penduduk setelah dilakukan pemeriksaan dengan ketua RT-nya, dia lakukan verifikasi sambil dia ngantar dokumen itu yang namanya C1, ya, yang bagi penduduk yang belum melakukan SP online. Ini di wilayah DOPU, Pak, namanya. Ya, itu sebenarnya diberikan penjelasan dulu kepada rumah tangga, cara pengisiannya, kemudian nanti setelah selesai diisi atau 1 hari 2 hari itu dijemput kembali oleh petugas. Ini di wilayah DOPU. Tapi Pak Timbul, apakah itu dibenarkan petugas pencacahan hanya meninggalkan formulir, sementara kepala keluarga dan masyarakat tidak tahu cara mengisinya gitu? Akhirnya kan tertunda-tunda gitu. Ya. Ini SOP-nya memang seperti gitu, Pak. Ya. Ini SOP-nya memang seperti gitu untuk di wilayah DOPU itu, Pak. Ya, jadi ketika dia sudah terdata belum SP online, ya, kemudian petugas kita datang, minta dokumen. Ini tolong diisi C1-nya itu, ya, sebisa mungkin diajari dan dikasih buku penuntunnya itu, Pak, ada petunjuk suplemennya untuk dia mengisinya, ya. Jadi kita harapkan penduduk itu secara mandiri mengisi dokumen itu. Nah, begitu, Pak, untuk di wilayah DOPU ini, ya. Nah, jadi nanti janjian kapan bisa diisi. Kalau ada di situ yang berpendidikan SMP, SMA anaknya, kita harapkan anaknya tersendiri tersebut juga mengisi gitu, Pak. Nah, ini kan dalam rangka juga kita menghindari tatap muka langsung, wawancara lama ya di masa pandemi COVID ini, Pak. Ini, Pak, yang perlu kita ingat. Nah, ini di wilayah ada pertanyaan, Pak Timbul atau Bu Endang. Iya. Mereka yang telah ngisi online itu kan dulu ada catatan supaya di print atau bagaimana gitu. Nah, kebenaran si kepala keluarga ini lupa ngeprintnya, setelah dibuka kemarin itu nggak bisa dibuka lagi itu. Ini gimana nih Bu Endang atau Pak Timbul gitu? Ya, nggak apa-apa Pak Salman dan Bapak Ibu mungkin yang mengikuti pagi ini ya acara ini. Jadi nggak apa-apa. Tetap kalau yang sudah mengikuti SP online percayalah bahwa data Bapak Ibu semua sudah terekam di kami. Ya, sudah terekam di kami, Bapak. Jadi tenang bahwa tidak usah di-print juga. Kalau harusnya di-download masih bisa ya Pak Timbul sebenarnya. Kita lupa password-nya juga bisa Pak. Tapi yakin bahwa Bapak Ibu semua sudah terekam dengan baik. Kemudian Pak Salman di kuesioner di daftar kita yang kita bawa ke lapan di waktu tugas itu sudah tertulis dia. Ini sudah SP online, ini sudah ini belum SP online, sudah teridentifikasi dia Pak Salman begitu. Jadi penduduk gak usah takut gitu, ya. Nah itu. Bagaimana dengan Palembang Pak Timbul? Nah, maksudnya untuk masuk Palembang, kategori mana itu? Nah, Palembang ini termasuk kategori non-dopu Pak. Nah, di dalam non-dopu ini dalam proses bisnisnya itu ada 2 tahapan yang dilakukan, yaitu dia melakukan pemeriksaan dengan ketua RT SLS-nya yang sudah dikonfirmasi sebelumnya, dan kita harapkan juga ketua RT SLS ini juga bisa mengikuti pelatihan mandiri dengan petugas sensus kita. Nah, setelah dipastikan yang ada di RT tersebut, penduduk yang ada di RT tersebut ditanyakan kepada kepada Pak RT-nya, ya, ini masih ada nggak? Nah, misalnya dia ada, ya, ada alamatnya sama dengan alamat KTP, ada alamatnya tidak sama dengan KTP, tidak ada,
kemudian sudah meninggal. Nah, ini yang diperiksa diskusi antara petugas sensus dengan ini ketua RT-nya. Nah, setelah itu selesai semua, harapan kita Pak RT juga untuk mendampingi verifikasi dari pintu ke pintu. Ya, mana tahu Pak Salman ya, biasanya di dalam kota Palembang ini sudah banyak juga yang sudah SP online. Ya, nah, tetapi kan di daftar sementara kita itu DP itu kan dari periode 29 itu kan daftar penduduk di kondisi 2019 Pak yang kita dapatkan dari Ditjen Dukcapil. Tentu di kondisi 2020 kan sudah banyak perubahan-perubahan itu Pak. Ya. Kemudian tadinya setelah dari data registrasi Dukcapil ada 5 anggota rumah tangga. Nah, kemungkinan pada saat itu mungkin dia masih lengkap karena COVID ada yang meninggal gitu Pak ya. Nah, setelah data itu ternyata meninggal ya. Itu kita konfirmasi verifikasi lagi ke lapangan sehingga nanti data yang kita dapatkan itu memang betul data yang terbaru terupdate kondisi September gitu Pak. Dan kemudian artinya Pak Timbul, walaupun setelah online tatap muka pun tetap diperlukan gitu. Iya. Ya sebenarnya hanya dengan menggunakan waktu yang sangat terbatas menghindari COVID-19, demikian. Ya, tapi gini Pak, ya, tatap mukanya sebenarnya bukan tatap muka langsung. Kita bisa misalnya, kita kan konfirmasi mungkin dia hanya 1 menit aja itu Pak untuk verifikasi itu Pak. Kalau ada penduduk ditanya, ini anggota rumah tangganya ini misalnya Abdul mana misalnya anak-anaknya misalnya istrinya Maimunah ini betul nggak masih kondisi seperti gitu? Saja dia nggak masuk ke rumah Pak gitu Pak. Jadi tatap mukanya belum berarti masuk ke rumah, bisa dari pagar, karena bisa saja 1 menit selesai Pak untuk verifikasinya gitu Pak Salman. Pak Timbul dan Bu Endang, sebelum saya melanjutkan pertanyaan, barangkali dari Talang Kelapa ada yang mau ditanyakan dari petugas lapangan, silakan. Pak Haji Husin atau Bu Sadia, Mbak Sadia. Ya, Assalamualaikum. Pak Haji, ini samping saya sudah ada Ibu Sia. Iya. Yang bukan sensus di beberapa wilayah, Bu Sadia. 3T, tapi 3T jumlah penduduk yang sensus lebih besar. Nah, bagaimana beliau melakukan sensus, meninggal keluarga, anak dan suami. Ya. Pak Haji silakan tuh wawancara langsung sama beliau. Silakan Mbak Sadia. Kalau ada yang mau disampaikan kepada Ibu Endang atau Pak Timbul, atau ada sekaligus juga pertanyaan gitu. Oke. Silakan Mbak. Mbak Sadia, silakan. Iya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau pertanyaan yang disampaikan yang bisa direspon oleh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Sadia. Iya. Saya petugas sensus di Perumnas Kelapa, Kecamatan Lang Lebar, ialah melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat penduduk 3 RT. Adapun 1 RT 23 itu sangat luas jangkauannya sehingga bisa mencapai 300 kakak lebih. Tanggapan masyarakat bermacam, ada yang sudah mengerti dengan sensus, beberapa warga menantikan datangan kami secara langsung tatap muka, ada yang memang mengerti apa sensus, bahkan masyarakat menantikan katanya kami mengantar bantuan atau meminta sumbangan. Oh, semua. Ya, silakan Bu atau Pak Timbul. Ya, baik Mbak Sadia, tetap semangat ya, karena saya paham kemarin ini Pak Salman, jadi 1 petugas sensus ini sebenarnya maksimal bertugas di 10 RT begitu ya, atau 600 KK. Jadi Mbak Sadia ini kenapa hanya 3 RT? Karena memang muatannya ada sekitar 600 KK ya kan Mbak, ada 300 yang 1 RT tadi. Memang tanggapannya bermacam-macam. Ada yang belum tahu, kebanyakan mayoritas dari mereka bahwa kalau kita didata tuh pasti minta bantuan begitu. Nah,
inilah yang sebenarnya juga menjadi tugas kita bersama. Bantuan itu tepat sasaran, manakala sebenarnya kita bisa memberikan jawaban yang jujur, begitu Mbak Sadia. Jadi kalau ibunya bilang atau rumah tangga tersebut kita datangi, ya ibu harus memberikan data yang baik, begitu. Jadi supaya bantuan tersebut bisa tepat sasaran begitu pada saatnya nanti. Karena ini kan memang kita melaksanakan keberadaannya dulu kan, keberadaan ini tersebut gitu. Jadi saya pikir itu, dan butuh sosialisasi terus-menerus sambil jalan, ini mestinya begitu ya. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, seperti itu. Ya, karena memang waktunya sempit Pak Salman. Ya, Bu Endang atau Pak Timbul, ini ada pertanyaan dari Tribun Sumsel YouTuber Pak Patra Yudi. Apakah ada contoh cara mengisi formulirnya di online, Pak? Nah, ini mungkin sebelumnya beliau ini mungkin belum membaca online gitu. Ya, wih luar biasa nih Pak Patra Yudi, YouTuber dari Sripo, gitu. Mungkin bisa diinikan ya Pak Timbul ya. Ada sebenarnya Pak dari beberapa media sosial juga sebenarnya kita sampaikan informasi tersebut untuk suplemennya begitu Pak Timbul, barangkali mungkin bisa disampaikan. Nah, jadi gini Pak Patra tadi ya, jadi memang yang untuk wilayah-wilayah yang kita kirimi dokumen ya namanya SP 2020C1 itu memang kita harapkan mereka bisa mengisi secara mandiri, terutama kita katakan di daerah ya Oki, Empat Lawang, kemudian Okut, Okus, ya, OI, ya. Nah, jadi untuk supaya penduduk itu yang kita serahkan untuk secara mandiri mengisi kuesioner itu ada suplemennya tata cara pengisian dokumen Pak begitu. Ya, ada contohnya di situ supaya bagaimana penduduk itu bisa mengisi secara tepat untuk pengisian dokumennya. Ya, jadi memang untuk pengisian secara online itu tidak kita sebarkan ya, tetapi secara tertulisnya ada hard copy-nya yang kita kasihkan pada misalnya untuk penduduk di pedesaan misalnya Pak. Ya walaupun kita katakan bisa dilihat secara online, nah dia kan nggak bisa membuka itu secara online, tapi kita kasih suplemen tata cara pengisian dokumen C1 yang ditinggal oleh petugas itu Pak. Nah ini dan di samping itu petugas ketika dia mengantar, saya katakan di depan menjelaskan secara singkat ya cara pengisian dokumen itu Pak itu. Ya biasa saja nama, alamat, kemudian dia ini pekerjaannya apa, tanggal lahir, itu kan hal biasa yang bisa dicatat misalnya dari kakaknya sendiri. Misal kemudian dia tanggal lahirnya di mana, tempat lahirnya di mana, pekerjaannya apa begitu. Nah, itu yang ditanyakan di dalam kuesioner kita Pak itu. Jadi sangat sederhana sebenarnya ya, data-data dasar. Pak Timbul, ini ada pertanyaan lagi. Ini mungkin sama statusnya dengan Pak Timbul, dengan saya, atau mungkin juga Bu Endang gitu. Saya ini di Palembang ini ngekos katanya. Sementara rumah tangga kami berpisah. Ada orang tua yang di sini, ada kepala keluarga yang bukan di sini. Gitu. Nah, apakah kami juga harus kena sensus katanya? Ini luar biasa ya pertanyaannya, menggigit sekali Pak Salman ya Pak Timbul dan Bapak Ibu. Jadi Pak Salman, BPS ini dalam bekerja tentu kita menggunakan konsep. Menggunakan konsep. Jadi bagi Bapak Ibu yang kos jangan khawatir tidak terdata begitu. Jadi yang kos selama daring ini apabila dia pulang ke rumah, ini kok kita menggunakan konsep. Trouble ya. Jadi ini sebenarnya menggunakan konsep di mana konsep penduduk dari BPS adalah kalau dia bertempat tinggal sudah lebih dari setahun atau kurang dari setahun, tetapi yang bersangkutan ingin tetap tinggal di situ. Bagi yang kos untuk mahasiswa atau yang 18 tahun ke atas, manakala pada selama kuliah ini pulang ke rumah Pak, selama daring ini, maka dia dicatat di rumahnya sana. Gitu. Artinya tercatat di kakak orang tuanya tetap gitu. Betul. Tetapi manakala dia masih misalnya skripsi ada juga yang tinggal di kosnya, kemudian tidak pulang ke rumah selama daring ini, maka tetap dicatat di kosnya begitu. Baik. Balik ke pangkal nih Bu dengan Pak Timbul, plus minus sensus ini baik di pemerintahan ataupun yang otoritas, kemudian juga masyarakat apa sih manfaat plus minusnya gitu?
Ini yang belum diketahui masyarakat, sehingga masyarakat kadang-kadang enggan, nggak mau terima petugas di lapangan. Sensus-sensusan apa ini gitu? Iya, iya. Jadi Pak Salman dan Bapak Ibu, sebenarnya tujuan utama dari kita pelaksanaan sensus penduduk 2020 ini adalah kita menginginkan satu data kependudukan Indonesia. Ya. Ya, selama ini kan sehingga nanti kita mempunyai satu single identitas. Ya. Kita tidak perlu bawa-bawa banyak kartu-kartu seperti itu, manakala identitas kita cuma satu. Ya. Dan itu menghindari berbagai hal yang kita tidak inginkan. Karena tujuan sendiri dari sensus yang kita dapatkan ini berbagai sektor, Pak Salman. Ya. Dari bidang pendidikan contohnya saja. Kan kita bisa tahu bahwa di masyarakat, ini kan nanti output dari sensus ini bisa sampai dengan RT. Ya, kita bisa memetakan wilayah mana yang misalnya penduduknya ini hanya lulusannya sampai dengan SD, SMP, sehingga fasilitasi perlu. Ya. Kemudian bagi pebisnis, misalnya, kan butuh juga berapa sih jumlah bayi, ya misalnya susu saja, jumlah bayi yang ada di satu wilayah, kita akan sangat bisa kita dapatkan dari hasil sensus ini. Terus kemudian sosial ekonomi ya, terutama misalnya masalah sosial, kriminalitas, itu pun juga bisa kita lihat dari data ini. Intinya kalau kita sudah satu data, ini akan lebih mudah dalam hal launching programnya begitu, supaya tepat sasaran. Karena di dalam sensus penduduk ini yang September ini, kita akan tahu Pak Salman de facto dan de jure-nya. Karena bantuan itu kan harusnya tidak melihat apakah dia ber-KTP di RT tersebut. Iya kan? Sebetulnya seperti itu. Nah, selama ini kan, ini bantuan. Bantuan harus yang punya alamat RT yang ada di yang bersangkutan di situ, ya kan? Hal ini kan kita tidak kita mengakomodir, misalnya kita memang seperti saya, KTP saya Semarang, tapi de facto saya ada di sini, di Palembang. Ya, de facto saya ada di sini. Nah, disitulah keuntungannya Bapak Ibu semua. Jadi betul-betul kita mendapatkan data yang benar, gitu kan, de factonya. Contoh lagi misalnya daftar pemilih, tapi bukan digunakan untuk sekarang ya, karena kita masih mendata. Daftar pemilih untuk pemilu itu kan diperlukan yang de facto, bukan yang de jure, gitu. Nggak mungkin saya nanti mau pemilu saya pulang ke Semarang, enggak Pak. Nah, disitulah Pak. Jadi kalau masyarakat betul-betul seperti di luar negeri nih Pak, kita mau kemana, mau lihat konser misalnya, cuma pakai sidik jari ini, slep begitu, ini sudah bayar pajak, maka kamu gratis untuk masuknya. Nah, gitu Pak. Ya, jadi macam-macam. Jadi begini Bu, apakah dengan sensus ini kita bisa berharap perbedaan selama ini tentang data kependudukan antara catatan sipil, antara BPS, kemudian juga KPU yang selama ini selalu berbeda gitu, bisa jadi satu gitu? Iya, nantinya memang ke sana Pak. Ya, memang pelan-pelan. Artinya tahun ini kan kita baru mendata ya Pak. Nanti data ini akan kita serahkan kepada Dukcapil, Dirjen Dukcapil yang di pusat, agar supaya bisa didimensikan dengan baik. Ya, bagi OPD atau bagi lembaga yang berkepentingan bisa menggunakan data tersebut. Karena penduduk pasti dinamis, minimal bisa satu ya. Salah satu contoh Ibu yang sedikit tambahan Pak Salman. Ya, bentar Pak Timbul. Ya. Ini silakan. Ada tambahan mungkin. Oke. Ada tambahan mungkin unsur yang penting juga, informasi yang terpenting juga dari sensus penduduk 2020 ini yang bisa kita serahkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bahwa dari sensus penduduk ini nanti akan ketahuan berapa banyak penduduk kita yang belum mempunyai NIK. Ini kan satu unsur penting ini Pak. Ya. Kemudian berapa banyak penduduk yang lahir itu belum mempunyai akta kelahiran. Ini akan kita dapatkan dari data kita ini sebenarnya Pak ini. Ya. Ini. Nah, kemudian juga yang kematian, apakah sudah ada surat akte kematiannya juga, ini akan kita dapatkan Pak. Ini kita tanyakan kepada penduduk kita, terutama untuk NIK itu terutama, ya sehingga nanti mungkin di Dukcapil akan bisa melakukan intervensi, jemput bola untuk melihat penduduk yang belum mempunyai NIK dan di mana keberadaan itu akan tergambar di dalam SP 2020 ini kita Pak itu. Itu Pak tambahannya tadi dari Charles Buenda.
Dengan ini apakah perbedaan antara tingkat kemiskinan di daerah tertentu itu bisa satu sumber? Karena selama ini BPS tingkat kemiskinannya berbeda, Mendagri berbeda, dinas Kementerian Sosial juga berbeda gitu. Nah, ini kan selama ini versi sosial ini loh jumlah tingkat kemiskinan. Versi BPS beda, kemudian versi Kemendagri juga berbeda gitu Pak Timbul atau Bu Endang. Ya Pak Salman, jadi Bapak Ibu terkait dengan kemiskinan, sekali lagi mungkin kami informasikan ya, BPS ini mengukur kemiskinannya secara makro Pak, jadi secara makro ya. Kemudian secara mikronya artinya penerimanya begitu, memang dilakukan BPS tahun 2015 melalui pendataan basis data terpadu waktu itu. Yeah. Kemudian karena BPS ini kan tidak boleh mengumpulkan data individu, begitu Pak, 2015 sudah kita serahkan kepada dinas terkait, dalam hal ini adalah dinas sosial begitu. Tentu verifikasi ini tidak mudah Pak Salman. Mengingat ya ini masyarakat kalau misalnya ada bunyi bantuan, semua itu memiskinkan diri begitu. Ya, itulah yang disadari kita semua, harusnya kita ini jujur. Maka dari itu sebenarnya kalau tidak ada pandemi COVID ini kan refocusing anggaran sebenarnya Pak. Tetapi kita kan harus menghasilkan output pada saat sensus penduduk 2020. Sebenarnya kita mempunyai karakteristik rumah tangga. Gitu kan dari hasil sensus ini. Namun karena memang ada refocusing anggaran begitu Pak Salman, beberapa untuk wilayah khususnya wilayah non-DOPU kita belum bisa menghasilkan karakteristik tersebut. Tetapi untuk wilayah DOPU yang tadi ada 8 ya kabupaten kota, kita insya Allah bisa asal masyarakat ini bisa memberikan jawaban dengan baik dan jujur. Begitu. Jadi antara koordinasi antara semua pihak, BPS makronya begitu, by name by address sebetulnya didapatkan dari dinas sosial yang sebenarnya kalau bagus di lapangan itu harusnya dilakukan dengan semacam forum konsultasi publik. Dibukalah kepada semua, ini loh yang miskin, ini loh yang hampir seperti itu. Itu Pak Salman. Tidak mudah Pak memang menentukan. Baik Bu Endang, tadi kita mengambil sampel di Kota Palembang. Ya. Pelakuan pencacatan sensus penduduk ini. Ya. Nah, bagaimana tingkat kesulitan, maaf sekali dengan daya nalar, tingkat pendidikan yang jauh mungkin dari harapan kita di daerah-daerah pedesaan sehingga tidak memahami apa itu sensus, bagaimana mengisi, apalagi petugasnya nggak mau memberikan sosialisasi gitu. Iya. Inilah tantangan kita Pak Salman. Jadi sekali lagi bahwa dengan adanya pandemi COVID ini SOP kita memang kan drop off and pick up. Jadi drop kuesioner kemudian di pick up oleh petugas dengan hanya disertakan Pak Timbul istilahnya mungkin tadi selebaran penjelasan. Iya, tata cara pengisian. Silabus itulah Pak Salman. Jadi memang kendala kita adalah dari sisi kualitas. Hasil uji coba kemarin juga kita tidak bisa mendapatkan penuh Pak jawaban dari responden, begitu Pak Salman. Tantangan kita memang itu Pak. Tantangan kita memang itu. Bahkan kuesioner setelah di-pick up ada yang kosong begitu. Hanya ditulis ininya saja. Nah sebenarnya petugas masih bisa memberikan penjelasan Pak pada saat kita rentang waktu ini begitu, dan petugas memang bisa memberikan confirm lagi kepada responden tersebut manakala waktunya masih tersedia gitu sampai September gitu ya Pak Timbul ya. Iya. Tapi petugasnya sebelum berangkat ke lapangan tetap sudah dibekali dengan matang kan? Sudah, tapi pembekalannya kan pembelajaran lewat mandiri Pak, lewat mandiri kemarin. Daring lah seperti itu, lewat daring. Jadi mungkin penerimaannya juga tidak seperti kita bertatap muka kan pembelajarannya. Betul. Terakhir nih Pak Timbul, dari online kemarin boleh enggak kami mendapat presentasi yang tercapai secara nasional dan juga Sumsel ini berapa sih presentasi yang pakai online? Sehingga kita bisa melihat indikator kemampuan daya pikir, tingkat kesadaran mengisi oleh masyarakat gitu. Ya,
ini yang ada catatan dengan saya Pak Salman ya, mungkin nanti Bu Endang bisa ini melengkapi. Yang untuk Sumsel itu kita 33,96% Pak untuk penduduk yang sudah melakukan SP online ya, itu setara dengan 2,92 juta penduduk Sumsel. Ini baru kita dapatkan dari SP online kemarin Pak. Ya. Kalau boleh diklasifikasi, kira-kira kota-kota daerah mana aja yang sudah yang berpotensi dari 33% itu? Ya, jadi kalau kita lihat Pak ya, itu yang paling tinggi hasil SP online-nya itu Kabupaten Oku ya, di sampai 68,17%. Ya, Oku. Ya, sangat tinggi sekali Pak. Nah, jadi memang untuk di dalam kebetulan Oku ini juga masuk wilayah non-doku, ya dia dari verifikasi door to door, dan juga ini memperingan petugas kita sehingga memang secara lengkap kita katakan data mereka itu sudah cukup lengkap, dan jadi kita tinggal memverifikasi lagi ya dari yang belum. Jadi ini, tapi sebenarnya kita harapkan ya seluruh penduduk di Provinsi Sumatera Selatan ini harus terdata dalam SP 2020 ini Pak. Baik dia yang sudah SP online maupun dia belum SP online, itu harus terdata melalui petugas-petugas sensus kita Pak, melalui pemeriksaan, verifikasi, dan juga melalui pengisian kuesioner untuk wilayah-wilayah tertentu. Kalau ini, melihat data terakhir dari Pak Timbul tadi, berarti Palembang kecil dong dari Oku gitu. Nah, kalau Palembang ini Pak, dari data kita dari kemarin itu di 27,32%. Berapa? Ya, hasil 27,32% Kota Palembang hasil SP online-nya. Nah, tetapi saya yakin ya dengan militan petugas PS kita, dengan ada kemauan kuat dari Ketua RT, kemudian membantu petugas kita, saya yakin seluruh penduduk Kota Palembang yang kita prediksi 1,8 juta jiwa ini ya itu terdata semua, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang cacat ganda, semua tercover termasuk yang dilakukan oleh Ibu Sadia selaku petugas PS kita Pak. Yang penting SOP-nya betul-betul dijalankan ya, verifikasi berjalan baik dari door to door-nya juga untuk memastikan tidak ada penduduk yang terlewat ya, tidak ada penduduk yang tidak terdata, cacat ganda. Ini yang kita harapkan kepada petugas-petugas kita Pak. Ini kita harapkan. Pak Timbul, sebelum closing statement, ada pertanyaan saya satu. Bagaimana kalau masyarakat saudara-saudara kami yang tinggal di pantai, kemudian juga banyak tinggal di kebun, sehingga mereka nggak ke rumah gitu, ketika pendataan terlewatkan. Gimana mencapai target kalau bisa 99% tadi gitu? Ya, jadi begini Pak Salman ya, jadi petugas kita itu seperti Ibu Sadia ini sudah dilengkapi dengan daftar penduduk Pak. Ya, daftar penduduk itu berisi yang sudah SP online maupun yang sudah SP online. Misalnya daftar penduduk dari RT 23 ada 300 KK. Ya, nah, jadi dia diperiksa oleh ketua RT-nya. Ketua RT kan tahu Pak ini, oh ini penduduk ini warga saya seperti gitu. Ya, oh ini ada di kebun, ya, ada di kebun, ada apa? Dia akan pulang pada saat tertentu. Nah ini ditanyakan kepada ketua RT-nya Pak gitu, termasuk di wilayah-wilayah dusun kita. Jadi seluruh penduduk yang dia pulang sekali seminggu ke rumahnya itu pasti terdata Pak di tempatnya masing-masing Pak Salman itu. Baik, ada closing statement dari Pak Timbul untuk imbauan terhadap masyarakat? Ya, himbauan kita Bapak Ibu sekalian ya tentu kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ya, mohon supaya terbuka pintunya untuk menerima petugas sensus kita, terutama di daerah non-doku ya, ketika mulai dari mengetuk pintu, dari pintu ke pintu datang, tolong disambut ya, dan diberikanlah informasi yang benar kepada petugas kita. Dan juga untuk penduduk yang dibebani untuk mengisi kuesioner secara mandiri ya di wilayah-wilayah doku, kita katakan kita minta tolong supaya penduduk dengan sadar secara mandiri untuk mengisi kuesionernya semaksimal mungkin ya, jangan membiarkan dokumen itu tidak diisi ya, sehingga nanti kita mendapatkan data yang kita butuhkan, datanya secara optimal begitu untuk seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan gitu Pak Salman. Baik Pak Timbul. Bu Endang kali ada imbauan atau closing statement di acara kita?
Ya, terima kasih Pak Salman, Bapak Ibu semua, sekali lagi bahwa sensus penduduk ini akan menghasilkan satu data kependudukan Indonesia. Untuk itu jangan sampai Bapak Ibu tidak terdata atau ganda cacah. Ya, di ganda cacah begitu. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum berpartisipasi dalam sensus penduduk 2020 September ini, bisa berkomunikasi dengan Pak RT ya. Dengan Pak RT, nanti Pak RT akan menyampaikan kepada petugas. Sekali lagi, terima petugas dengan baik, seperti disampaikan Pak Timbul, dan jawablah dengan benar dan jujur untuk mencatat Indonesia. Demikian Baik. Pak. Baik, terima kasih Bu Endang, Pak Timbul. Selamat sukses dengan perjuangan demi kependudukan ini, sehingga target yang ingin dicapai bisa terwujud gitu. Kemudian kepada petugas Bu Sadia yang terwakili, selamat bertugas, jangan patah semangat, apapun yang terjadi itulah masyarakat kita gitu. Terima kasih Bu Endang, Pak Timbul. Terima kasih. Terima kasih Pak Salman, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga semua sehat semua ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Pak Salman. Ya. Izin lift ya. Silakan. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang sering. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri TV dan Tribun Sumsel. Bye.